Martial Peak 3751. Menggunakan Divine Sense-nya, Yang Kai dengan cepat menemukan sesuatu yang tidak bisa dilihatnya dengan mata telanjang. 10 gua iblis terhubung satu sama lain dengan pagoda iblis sebagai fondasinya, memungkinkan pasukan ras iblis dengan cepat melakukan perjalanan bola-balik di antara mereka. Selain itu, 10 pagoda iblis ini tampaknya terhubung erat satu sama lain. Jika seseorang ingin menghancurkan salah satu dari Demon Pagoda ini, mereka harus menghancurkan 10 dari mereka pada saat yang sama untuk mendapatkan kesempatan. Meskipun pagoda iblis ini tinggi, tidak diketahui bagaimana mereka dibangun dan sangat kokoh. Tidak heran bahkan kedua tetua ras naga tidak berdaya melawan mereka. Meskipun kekuatan dari dua tetua ras naga telah sangat meningkat, jika mereka diizinkan untuk menyerang dengan bebas, mereka mungkin dapat menghancurkan pagoda iblis. Tetapi Saint Demon tidak mati. Begitu Zuyan dan Fu Zun melakukan ini, mereka akan segera bergegas menyelamatkan mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, Yang Kai segera menemukan bahwa tidak hanya ada 10 pagoda iblis yang terhubung satu sama lain, tetapi ada juga aura lainnya. Menghitung mereka dengan hati-hati, ada 108 dari mereka. Yang Kai tiba-tiba teringat 108 gua iblis di Star Boundary. Saat itu, 108 gua iblis telah muncul di Star Boundary. Tetapi selain 10 gua iblis itu, 98 gua iblis yang tersisa telah dimusnahkan oleh tentara Star Boundary atau ditinggalkan. Namun, gua iblis dan tanah iblis yang terkorosi masih dipertahankan, dan hukum Star Boundary dunia tidak dapat memperbaikinya. Jumlah ini telah menyebabkan banyak master dari Star Boundary diam-diam waspada. Lagi pula, nomor 108 sama dengan jumlah batang surgawi, membuatnya tampak seperti ras iblis memiliki semacam skema di lengan baju mereka. Sekarang sepertinya memang ada skema. Sekarang, ras iblis telah menggunakan semacam metode yang tidak diketahui untuk menggunakan 108 gua iblis ini sebagai dasar dari arai roh mereka untuk secara diam-diam meletakkan arai besar yang menakjubkan yang dapat menelan seluruh Star Boundary. Langkah ini telah diatur oleh Demon Rache ketika Perang Kedua Dunia pecah, dan itu baru diaktifkan hari ini. Menurut pengamatan Yang Kai, 108 gua iblis di Star Boundary berkembang pesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Setiap saat, petak besar tanah Star Boundary akan diubah menjadi tanah iblis dan spiritualitas akan hilang. Satu-satunya hal yang tidak dapat dipahami oleh Yang Kai adalah bahwa karena dasar dari arai besar ini telah ditetapkan beberapa tahun yang lalu, mengapa Demon Rache menunggu sampai hari ini untuk mengaktifkannya? Apa sebenarnya yang hilang yang menyebabkan Demon Rache bertahan selama bertahun-tahun? Saat Divine Sense Yang Kai menyelidiki lebih jauh, dia tiba-tiba melihat pemandangan mengejutkan melintas di benaknya sebelum dengan cepat menghilang. Yang Kai tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya dipenuhi kejutan. Sialan. Menjangkau dengan tangannya, Yang Kai meraih Azure Dragon Spear dan tanpa peringatan apapun, dia terbang langsung menuju Demon Pagoda yang menjulang tinggi. Half Saint ras iblis di sekitarnya terkejut. Tidak ada dari mereka yang mengharapkan Yang Kai untuk bertindak begitu kejam. Ketika dia bertindak, Bone Demon Half Saint berteriak, "Hentikan dia!" Begitu dia selesai berbicara, Half Saint semuanya menyerang secara bersamaan, mengirimkan banyak artefak iblis dan teknik rahasia ke arah Yang Kai. Meskipun sosok Yang Kai sebesar gunung kecil, anehnya dia gesit dan menghindari beberapa serangan menakutkan dalam sekejap, tiba di depan pagoda iblis dalam sekejap mata. Di bawah tatapan kaget dari beberapa Half Saint, Yang Kai mengumpulkan semua kekuatannya ke dalam tombaknya dan menusukkannya ke depan. Di ujung tombak, bola hitam raksasa dengan radius lebih dari selusin meter muncul. Di dalam bola hitam ini, hukum luar angkasa sangat keras dan kacau, seolah-olah itu adalah celah dalam kehampaan. Ledakan. Pagoda iblis yang menjulang tinggi bergetar hebat saat bola hitam dengan cepat menyusut, menyebabkan dunia runtuh di sekitarnya. Retakan, retakan. Pagoda iblis mengeluarkan suara yang menakutkan. Serangan sengit mendarat di bahu Yang Kai, dan dengan kekuatan besar, tubuh besar Yang Kai terbang keluar. Matanya masih melebar saat dia menatap gerakan Demon Pagoda. Bola hitam besar itu tiba-tiba menyusut menjadi titik hitam kecil dan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, sebuah lubang bundar besar muncul di mana pagoda iblis telah dipukul.
hampir memotongnya menjadi dua. Setelah menderita pukulan yang begitu berat, pagoda iblis menjadi sangat tidak stabil dan bergoyang beberapa kali sebelum miring ke tanah dengan suara berderit. Half Saint semuanya terkejut. Tubuh dan pikiran mereka gemetar. Tak satu pun dari mereka yang mengira serangan Yang Kai begitu sengit, menyebabkan pagoda iblis mengalami perubahan drastis. Pagoda iblis adalah kunci dari rencana ras iblis saat ini. Jika pagoda iblis dihancurkan, bagaimana mungkin para Saint Demon menyelamatkan mereka? Alis Yang Kai berkerut saat dia melihat pagoda iblis jatuh. Tetapi dia tidak merasakan kegembiraan di hatinya. Sebaliknya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun kekuatannya saat ini kuat, itu hanya sebanding dengan Half Saint. Serangan tombak bertenaga penuhnya memang menunjukkan 120% dari kekuatannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghindari serangan musuh. Tapi bisakah serangan seperti itu benar-benar menghancurkan pagoda iblis? Menurut apa yang dia ketahui, bukan karena kedua tetua klan naga tidak pernah berpikir untuk menyerang pagoda iblis, tetapi bahkan jika kedua tetua agung bergabung, mereka tidak akan dapat melakukan apapun untuk itu dalam waktu singkat. Yang Kai jelas bukan tandingan Zuyan dan Fuzun. Bahkan jika mereka tidak bisa melakukan apa-apa, bagaimana dia bisa? Namun, pagoda iblis memang diambang kehancuran. Dan di bawah pengawasannya, itu hanya bertahan selama selusin napas sebelum runtuh. Bumi bergetar dan debu beterbangan kemana-mana. Tangan dan kaki Half Saint menjadi dingin. Wajah mereka sepucat kertas. Di sisi lain, Yang Kai menutup matanya dan menyebarkan Divine Sense-nya. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dengan dingin. Perluasan gua iblis tidak berhenti karena kehancuran pagoda iblis. 108 gua iblis masih saling terkait erat tanpa perubahan apapun. Sekarang, tampaknya setelah formasi besar Demon Rache diaktifkan, keberadaan Demon Pagoda tidak lagi menjadi masalah. Tidak heran dia mampu menghancurkan Demon Pagoda dengan satu pukulan. Itu bukan karena dia lebih kuat dari dua tetua klan naga, melainkan karena pagoda iblis itu sendiri tidak perlu ada. Semua pion ras iblis telah diletakkan. Selama mereka menunggu tanah iblis meluas dan menelan Star Boundary, Star Boundary akan menjadi surga ras iblis dan menjadi wilayah iblis kedua. Adapun Star Boundary, itu akan segera mengikuti jejak dunia tiada tanding. Membiarkan batuk ringan, dia batuk seteguk darah. Setelah menderita serangan Half Saint, bahkan dengan tubuh naga yang panjangnya 100 zang, dia masih merasa tidak nyaman. Pada saat ini, Half Saint yang berwajah pucat sepertinya telah menemukan sesuatu dan mulai berkomunikasi satu sama lain dengan Divine Sense mereka. Wajah pucat mereka secara bertahap mendapatkan kembali warna mereka saat mereka menatap Yang Kai dengan ekspresi mengejek. Yang Kai menatap mereka dengan dingin, mencengkeram Azure Dragon Spear-nya dengan erat, dan berbalik untuk pergi. Sekarang setelah tujuannya tercapai, dia tidak perlu tinggal di sini lagi. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia mungkin tidak takut pada Half Saint. Tetapi jika dia bertarung 1 lawan banyak, kekuatannya tidak akan cukup. Kembali ke Istana Surga Tinggi dengan tergesa-gesa. Dia tidak punya waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya dan malah langsung pergi ke aula pertemuan. Di depan aula, sosok yang dikenalnya sedang menunggu. Yang Kai melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Tuan Jenderal Pasukan. Kudengar kau pergi untuk menyelidiki situasi di Gua Iblis. Apakah kamu menemukan sesuatu? Li Wuyi bertanya dengan cemas. Dia juga telah menerima laporan dari Hua Qingxi. Itulah sebabnya dia bergegas ke sini. Jika ada orang di Star Boundary yang bisa mendapatkan informasi paling akurat dari ras iblis, itu tidak lain adalah Yang Kai. Merasa cemas, dia tidak punya mood untuk menunggu jawaban dan hanya datang untuk bertanya. Sedikit. Mari kita bicara di dalam. Jawab Yang Kai sebelum memasuki aula bersama Li Wuyi. Di dalam aula utama, setelah menerima instruksinya, Hua Qingxi telah memanggil semua petinggi tentara dan menyajikan teh untuk mereka sambil menunggu Yang Kai kembali. Namun, pada titik kritis kelangsungan hidup Star Boundary ini, siapa yang mau minum teh? Mereka semua melihat keluar dengan cemas. Dan ketika mereka melihat Yang Kai muncul, mereka semua berdiri. Tuan Istana, apakah kamu terluka? Hua Qingxi memperhatikan jejak darah di sudut mulut Yang Kai dan kulitnya yang agak pucat.
Tidak apa-apa. Yang Kai melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang duduk sebelum menjelaskan semua yang telah dia pelajari dari perjalanan ini. Di dalam aula, ekspresi semua orang menjadi jelek setelah mendengar ini. Komandan Tentara Wu Yin, Fu Renji, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku tahu ada yang salah dengan 108 gua iblis itu, tapi aku tidak menyangka akan seperti ini." Demon Rache benar-benar memainkan pertandingan besar. Melahap Star Boundary. Mereka benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Seseorang dengan dingin mendengus. Aku hanya tidak tahu apakah mereka bisa memakannya. Komandan Tentara Yiwu Sentusing mencibir. Apakah mereka benar-benar berpikir tentara Star Boundary-ku hanyalah hiasan? Komandan Tentara Jia Haipan Gengnian mengerutkan kening dan berkata, "Sekarang tanah iblis berkembang. Jika kita tidak menghentikannya, saya khawatir Star Boundary akan benar-benar jatuh." Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak orang yang dimiliki tentara Star Boundary, tidak peduli seberapa kuat mereka, itu tidak akan berguna. Sentusing menoleh untuk menatapnya. "Tuan Pan, mengapa kamu harus meningkatkan moral orang lain dan menurunkan moral kamu sendiri?" Pan Gengnian berkata dengan ringan, "Itu hanya kebenaran." Tepat ketika Sentusing hendak mengatakan sesuatu, Yang Kai membuka mulutnya dan berkata, "Meskipun aku benci mengakuinya, Demon Rache memang memiliki modal untuk memakan Star Boundary." Semua orang menatapnya. Yang Kai berdiri, menyapukan pandangannya ke kerumunan, dan bertanya, "Apakah ada yang pernah mendengar tentang Great Demon God?" Great Demon God? Apa itu? Seorang master ras iblis. Ras iblis mana yang begitu berani menggunakan gelar seperti itu? Sekelompok Kaisar Sudo dan komandan pasukan berseru kaget. Jelas belum pernah mendengar tentang Great Demon God sebelumnya. Bahkan Li Wei menatap Yang Kai dengan heran. Jelas tidak pernah mendengarnya. Tidak dapat dikatakan bahwa Kaisar Sudo dari Star Boundary tidak tahu apa-apa dan tidak berpengalaman. Jika Yang Kai tidak memasuki dunia mimpi 1000 ilusi secara kebetulan dan menelusuri kembali ke zaman kuno, dia mungkin tidak akan tahu tentang Great Demon God. Keberadaan ini adalah hal yang tabu bahkan di wilayah iblis. Ketika dia pertama kali memasuki wilayah iblis, Yang Kai ingin mendapatkan beberapa informasi tentang Great Demon God dari Yu Rumeng. Tetapi dia segera menghentikannya dan menghindarinya seperti ular. Dari kelihatannya, Yu Rumeng seharusnya tahu sedikit tentang Great Demon God. Bagaimanapun, dia adalah seorang Demon Saint. Dan pada tingkat kekuatannya, dia dapat mempelajari beberapa rahasia yang tidak dimiliki orang lain. Namun, dia pasti tidak tahu banyak. Kalau tidak dia tidak akan memperingatkan Yang Kai. Awalnya, mereka sedang mendiskusikan krisis yang dihadapi Star Boundary. Tetapi Yang Kai tiba-tiba mengangkat Great Demon God. Semua orang bingung. Tetapi mereka tidak terburu-buru untuk menanyakan apapun. Karena Yang Kai telah menyebutkannya saat ini. Great Demon God pasti terkait dengan situasi saat ini. Bersambung.